Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ines Farini. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Belajar Online di Era COVID-19 terhadap Mental Mahasiswa di Universitas Negeri Padang. Untuk pertamanya, coronavirus dikenal dengan nama lain, kemudian menjadi permasalahan yang banyak menyoroti perhatian warga di seluruh dunia. Semenjak ditemukannya pertama kali di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, pada akhir tahun 2019 kemarin, penyakit ini awalnya dianggap oleh masyarakat sekitar sebagai gejala flu biasa, sehingga mereka masih melakukan berbagai aktivitas seperti biasanya. Ada yang tetap berdagang, berjualan, ada yang pokoknya melakukan kegiatan mereka sehari-hari lah seperti biasanya. Dan dengan interaksi yang dilakukan oleh masyarakat Wuhan dengan berbagai warga dari berbagai penjuru negara, ini menyebabkan virus ini menjadi cepat menyebar ke negara lainnya. Sehingga pada 11 Maret tahun 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau yang kita kenal dengan WHO mendeklarasikan pandemi COVID-19 ini secara global. Dan pada bulan Mei 2020, ada sekitar 5 juta lebih kasus COVID yang telah dikonfirmasi, termasuk ke dalamnya 300.000 lebih kematian yang telah dilaporkan oleh WHO. Dan dengan ditemukannya virus corona ini, itu tuh seakan-akan sejarah hidup dari kita, sejarah hidup Indonesia itu telah ditulis ulang kembali gitu. Karena pandemi ini benar-benar merebak ke seluruh negara dan membuat lumpuh aktivitas kita. Pandemi COVID-19 ini tidak hanya menyerang kesehatan manusia saja, tetapi juga mempengaruhi kemerosotan ekonomi di dunia. Sektor yang paling terdampak adalah penerbangan, transportasi, hotel, dan restoran, yaitu sektor-sektor yang berhubungan dengan orang banyak. Contohnya itu pariwisata. Sektor pariwisata itu paling berpengaruh banget dengan adanya coronavirus ini. Pemerintah Cina selaku negara pertama kali ditemukan virus ini telah melakukan berbagai tindakan di setiap tingkatan pemerintahannya, melakukan kegiatan pencegahan interaksi di daerah yang terjangkit pandemi, melakukan lockdown di kota Wuhan, kota tempat pertama kali virus ini ditemukan. Di Indonesia sendiri, berbagai kebijakan telah diambil oleh pemerintah, termasuk salah satunya adalah menginstruksikan untuk bekerja, belajar, beribadah di rumah saja atau yang kita kenal dengan istilah work from home. Penerapan social distancing, physical distancing, dan kebijakan pembatasan berskala besar atau kita kenal PSBB telah diterapkan oleh pemerintah. Ini bertujuan untuk memutus tali rantai penyebaran COVID di Indonesia. Sama kayak negara lain, Indonesia pun juga membuat kebijakan untuk seluruh lembaganya, baik itu lembaga pendidikan, lembaga apapun itu, untuk melakukan aktivitas mereka secara online. Tidak terkecuali untuk seluruh universitas dan lembaga pendidikan yang ada di Indonesia ini. Sekolah dan universitas dianjurkan atau disuruh untuk melakukan pembelajaran secara daring atau online. Ini tuh tujuannya untuk mencegah rantai corona ini agar segera terputus. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan selaku penulis, itu kayaknya ditemui beberapa permasalahan selama pembelajaran online dilakukan. Karena itu, di sini saya tertarik untuk mengambil judul tentang pengaruh belajar online di era COVID-19 terhadap mental mahasiswa di Universitas Negeri Padang. Selanjutnya itu tentang rumusan masalah. Di sini rumusan masalah dari penelitian ini ada 2. Yang pertama tentang apa saja kendala dalam menerapkan pembelajaran online. Rumusan masalah yang kedua yaitu kenapa sih pembelajaran online ini bisa mempengaruhi mental mahasiswa. Selanjutnya tujuan dari penelitian ini juga ada 2. Yang pertama untuk mengetahui kendala apa saja yang ditemui dalam melakukan kuliah via online. Yang kedua tujuannya untuk mengetahui apa penyebab kuliah online bisa mempengaruhi mental dari mahasiswa. Selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada 2. Yang pertama secara teoritis, yang kedua secara praktis. Secara teoritis itu penelitian ini bertujuan untuk
penulis agar bisa mengembangkan ilmu yang telah saya dapatkan selama masa perkuliahan berlangsung. Yang kedua, untuk menjelaskan dampak bagaimana pembelajaran online ini terhadap mental mahasiswa. Sedangkan manfaatnya yang kedua yaitu secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pembaca, terutama yang pertama bagi pengajar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada para tenaga pengajar tentang bagaimana mental mahasiswa selama belajar secara daring. Yang kedua bagi pemerintah, dengan adanya laporan penulisan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan terkhusus di bidang pendidikan. Yang ketiga yaitu bagi peneliti lanjutan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi. Dan selanjutnya manfaatnya secara teoritis yaitu bagi saya sendiri selaku penulis untuk menambah pengetahuan dan wawasan sehingga bisa bermanfaat bagi diri saya gitu. Selain itu juga penelitian ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah metode administrasi negara. Yang selanjutnya yaitu tentang pinjaman pustaka. Di masa pandemi termasuk salah satu dengan via online atau yang lebih dikenal dengan istilah daring. Hal ini nggak menjadi akademik berbasis daring terlebih dahulu. Namun salah bagi daring ini memberi dan kapan saja. Dan maka dari itu kegiatan belajar mengajar pun dilakukan dari rumah dengan via online. Hal ini bukan menjadi sebuah masalah bagi guru. Namun adapun aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran online oleh para dosen dan mahasiswa di setiap tempat itu berbeda-beda. Pengajaran online yang dilakukan di berbagai perguruan tinggi termasuk di Indonesia diminta cepat untuk bisa beradaptasi dengan menggunakan aplikasi yang ditawarkan. Termasuk salah satunya adalah Zoom ya contohnya. Aplikasi lain juga ada seperti Google Meet dan lain-lainnya, itu banyak aplikasi yang bisa kita gunakan, cuman yang lebih umumnya itu biasanya Zoom. Namun faktanya di Indonesia atau beberapa perguruan tinggi yang mirip, permasalahannya masih belum siap dalam menggunakan teknologi dengan sistem daring ini. Bahkan dengan diterapkannya sistem ini, ada mahasiswa yang terganggu mentalnya atau kejiwaannya dan stres dan tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan benar. Ini tuh disebabkan karena perubahan metode pembelajaran dari cara yang klasik tatap muka gitu di kelas menjadi metode online. Itu membutuhkan waktu untuk mahasiswa bisa beradaptasi, apalagi waktu kuliah yang singkat, tugas yang sangat banyak, kuota yang terbatas, kondisi sinyal yang buruk, itu membuat mahasiswa berjibaku dalam mempersiapkan semuanya itu dengan baik untuk perkuliahan, dan itu yang membuat mereka bisa mengakibatkan stres kepada mahasiswa. Selain itu juga diketahui, program belajar via online ini mempunyai hidden skill, yaitu kemampuan untuk menguasai teknologi dan menggunakannya secara benar. Di sisi lain, kebijakan penentuan sementara lembaga pendidikan dengan berbagai fasilitas pendukungnya dalam jangka pendek dan jangka menengah membuat banyak mahasiswa yang terdampak dari kebijakan tersebut, khususnya mereka yang tinggal di daerah dengan keterbatasan infrastruktur dan daya dukung lainnya yang memperluas kesenjangan digital. Di daerah yang mungkin agak pedalaman, itu daerah sinyalnya agak susah. Jadi untuk melakukan kuliah secara online ini, mereka memiliki beberapa gangguan, dan misalkan mereka susah untuk bergabung dengan Zoom karena sinyalnya yang buruk, atau nanti pas di pengumpulan tugas mereka susah gitu untuk mengakses kayak e-learning atau portal untuk pengumpulan tugas tersebut. Sehingga dengan kesenjangan yang terjadi membuat mahasiswa menjadi terbebani dan mental mereka terganggu. Terlebih tugas yang diberikan juga sangat banyak dan jangka waktu pengumpulan atau deadline itu yang sedikit atau sebentar. Baiklah, selanjutnya itu tentang kerangka pemikiran. Di sini saya mengambil tema itu tentang pengaruh pembelajaran secara online di era COVID-19 terhadap mental mahasiswa di Universitas Negeri Padang. Dan di sini tema ini kita pecah menjadi dua. Yang pertama tentang dampak pembelajaran secara online terhadap mental mahasiswa di Universitas Negeri Padang. Yang kedua, kendala yang dihadapi selama pembelajaran secara online. Dan dari dua ini kita akan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat pembelajaran secara online selama masa pandemi terhadap mental mahasiswa. Hipotesis ini merupakan dugaan sementara.
dugaan sementara yang harus diuji lagi kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan secara ilmiah. Di sini kita mengambil ada 3 hipotesis. Yang pertama H0. H0 yaitu pembelajaran secara online selama masa pandemi ini tidak mempengaruhi mental mahasiswa di Universitas Negeri Padang. Untuk H1-nya, terdapat pengaruh yang positif terhadap mental mahasiswa selama pembelajaran secara online di masa pandemi di Universitas Negeri Padang. Untuk H2-nya, terdapat pengaruh yang negatif yang ditimbulkan oleh pembelajaran secara online kepada mental mahasiswa di Universitas Negeri Padang. Selanjutnya itu teknik analisis data. Di sini saya menggunakan teknik analisis data secara kuantitatif. Yang pertama, reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya kembali bila diperlukan. Yang kedua, display data atau penyajian data. Display data atau penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Tujuan dari penyajian data adalah untuk mempermudah dan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah kita pahami. Yang ketiga, menarik kesimpulan atau verifikasi. Langkah ketiga dalam menganalisis data kuantitatif, menurut Mills dan Huberman, sebagaimana yang telah dikutip oleh Sugiono, adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan itu mula-mula masih sangat tentatif, kabur, dan diragukan. Akan tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu lebih grounded. Jadi, kesimpulan senantiasa harus diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dapat dengan singkat mencari data baru. Dapat pula lebih mendalam bila penelitian dilakukan dalam bentuk tim untuk mencari intersubjektif konsensus, yakni persetujuan bersama agar lebih menjamin validaritas atau confirmability. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan saya tahu bahwa sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf, dan saya tahu bahwa proposal penelitian ini masih jauh dari kata kesempurnaan dan masih memiliki kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.